Kadang sabar itu ada batasnya. Seolah-olah dia mau bilang, saya boleh loh nggak sabar. Itu artinya dia kehilangan namanya bukan taubatnya. sabar. Kalau orang ngomong sabar itu ada batasnya, namanya bukan sabar. Sabar itu universal. La awal wala akhir. Nggak ada permulaan, nggak ada ujung habisnya. Kesabaran itu adalah bagaimana mahkom hati tadi bisa mencapai sesuatu yang itu. Itu sabar itu merupakan dasar sekali. Sabar itu dasar sekali untuk mencapai basirahnya berfungsi, milih yang baik, tidak milih yang jelek. Kemudian kondisinya mendorong yang baik, melarang yang jelek. Terakhir fuadnya apa namanya? Ya. Nuraninya berfungsi betul. Nah ini biasanya fuad ini akan pasti berfungsi ketika kita dalam keadaan kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pelajaran penting yang kita raih dari berpuasa adalah menahan lapar dan haus. Pelajarannya adalah kita menjadi orang yang sabar. Bagaimana kemudian kita menerapkan sabar itu dalam kehidupan sehari-hari? Kita ada di program Ayat-Ayat Langit bersama Profesor Dr. K. Haji Said Agil Sirot yang sudah ada bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan malam ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Ustadz Khairul Alam dan Mas Aiman Wicaksono. Saya langsung saja Kiai, ini kalau bicara sabar, dalam contoh beberapa hari ini kita melihat ada orang yang berbuat lebih agak-agak sadis karena kurang sabar. Kalau kita lihat kemarin kasus Sambo adalah karena ketidaksabaran. Lalu kemudian yang baru terjadi penganiayaan oleh seorang anak muda terhadap anak muda yang lain juga karena menerima info lalu kemudian tidak sabar berbuat yang di luar nalar kemanusiaan. Sebetulnya sabar itu tujuan atau alat? Bismillahirrahmanirrahim. Sabar merupakan mauqif rohani, stesen spiritual kita atau setiap manusia. Sangat prinsip sabar itu. Maka berulang kali dalam Al-Quran kita dihimbau agar bersabar. Bahkan tanda-tanda orang itu beriman adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Selalu berada di jalan yang benar dan selalu mempunyai prinsip sabar. Dari sabar itulah maka manusia bisa bertaubat. Taubat dalam arti menyesali segala perbuatan yang keliru. Baik sengaja maupun tidak sengaja, besar maupun kecil. Dengan taubat itu mereka akan masuk ke wilayah sabar. Kalau selama hidup seorang tidak pernah bertaubat, berarti jauh dari kesabaran. Taubat sendiri membutuhkan kesabaran, karena taubat membutuhkan istiqamah terus-menerus, kontinuitas dalam merasa salah, dalam merasa yang mendekatkan diri pada Allah, dalam proses cleaning, takholli bahasa Arabnya, takholli pro cleaning, itu membutuhkan kesabaran. Maka orang yang paling terpuji adalah ulis sabar, ulil azmi wal sabar, yaitu ada 5 nabi. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW. Itu 5 nabi namanya ulil azmi wal sabar. Nabi yang pilihan daripada pilihan lah 5 orang ini. Karena apa? Memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Oke. Kalau ada yang bilang bahwa kadang-kadang sabar itu ada batasnya. Seolah-olah dia mau bilang, saya boleh loh nggak sabar. Itu artinya dia kehilangan itu namanya bukan taubatnya. sabar. Kalau orang ngomong sabar itu ada batasnya, namanya bukan sabar. Sabar itu universal. La awal wala akhir. Nggak ada permulaan, nggak ada ujung habisnya. Kalau ada orang misalnya saya disakiti oleh Pak Aiman misalkan, saya katakan saya sabar. Saya sabar. Itu artinya kapan-kapan kalau sudah tepat waktunya akan saya balas. Itu sabar artinya. saya hilang gitu ya. Iya, berarti nggak sabar berarti. Atau kalau saya punya kekuatan, sekarang saya masih lemah, masih kalah nih. Kapan-kapan saya punya kekuatan. Nunggu waktu berarti. Nah, tunggu waktu, tunggu tanggal mainnya lah. Akan saya balas. Itu bukan sabar namanya, bukan sabar. Sabar itu dilempar malah mendoakan. Nabi Muhammad dicaci maki, dilempar batu berdarah-darah dari kota Taif diusir. Apa Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bila petunjuk kepada kaum ini, mereka tidak tahu. Tidak paham misi saya ini. Nah, ini menarik. Jadi Rasulullah SAW itu kalau
diserang dan lain sebagainya, disakiti. Malah dia mendoakan, memaafkan. Tidak pernah katakan Muhammad kamu majnun. Dia nggak pernah menjawab saya tidak gila. Beda nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain, Nabi Hud, Nabi Soleh, itu selalu menjawab, dikatakan kamu gila, saya bukan orang gila. Kamu tukang sihir, saya bukan orang sihir. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah. Kamu orang gila. Ya Allah doakan. Mendoakan ya Allah. Berilah pemahaman. Bukalah pintu hatinya agar mereka tahu misi kita, misi saya ini. Pertanyaan sekarang, ketika sabar itu seperti itu, lalu bila mana kita boleh marah? Atau marah sama sekali tidak boleh? Marah dalam mempertahankan hak, ya harus. Mempertahankan hak. Hak, ya harus. Hak kita atau hak kebenaran? Iya, hak pribadi pun, hak kita pun harus. Dicuri, dirampok, dirampok, anak kita mau diperkosa, istri kita mau diganggu, rumah kita mau disita, harus marah dong. Itu justru nggak boleh sabar. Justru itu namanya sabar, berani melawan, kejahatan, kezaliman. Itu sabar itu namanya. Bukan berarti orang yang marah itu berarti orang tidak sabar kalau gitu ya. Tidak sabar. Melawan penjajah berdarah-darah siap mati gak sabar itu namanya. Ya kalau dijajah diem saja, bukan sabar, kalah namanya. Jadi, sabar itu bukan kalah bukan sabar. Dijajah nanti malah ya udah. Kita doakan supaya ini tidak seperti itu. Gitu ya. Itu pemahaman yang salah. Gitu. Saya kalau menegakkan hukum seadil-adilnya nih, saya bisa lepas dari jabatan nih, bisa lepas dari jabatan. Itu nggak sabar malah. Cuma sabar, ada penyelewengan, saya tegakkan. Yang melanggar saya pecat, apapun risikonya. Jadi orang sabar tuh, siap berisiko. Di situ kesabaran Nabi Muhammad, di situ kesabaran para nabi, ulil azmi tadi. Nah yang menarik nih, penjelasan dari Pak Kiai. Nah, di bulan Ramadan ini kan kita tadarus nih, sedang mengkaji Quran, membaca, mempelajari. Dan kita disunahkan untuk bisa mengkaji Al-Quran ini kan. Nah, yang menarik adalah penjelasan tadi itu menjawab pertanyaan saya tuh Pak Kiai. Di sini kan dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Kemudian Allah bersama orang-orang yang sabar. Satu ayat berikutnya yang menarik adalah wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah yang telah mati itu mereka mati. Sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadari. Artinya dari penjelasan tadi, sabar itu bukan pasif. Betul. Sabar ini yang disebutkan di sini, puncak sabar itu malah berjihad di jalan Allah kan? Iya. Betul seperti itu, Pak? Iya, betul. Jadi ketika memperjuangkan kebenaran, dia tidak takut siapapun, tidak segan kepada siapapun, itu sabar. Ketika mempertahankan kebenaran dalam keadaan perjuangan yang dalam keadaan posisi kalah pun, terus tegar, teguh, itu namanya sabar. Jadi nama sabar itu bukan kalah atau bukan menyerah. Bagaimana membedakannya Pak Kiai? Situasi dan kondisi macam apa yang kemudian ketika kita marah, ketika melawan. Kalau untuk kepentingan diri sendiri itu bukan sabar namanya. Kalau kepentingan sendiri? Iya. Kalau membela kepentingan publik? Kebenaran, nah itu. Kalau kebenaran. Kalau membela kebenaran baru sabar. Kalau mempertahankan kepentingan hedonnya sendiri, kemewahan sendiri bukan sabar. Nah, nyambung satu ayat lagi nih Pak Kiai. Walana beluan nakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Di sini disebutkan nih bahwa pasti kita akan diuji dengan berbagai macam ujian. Kita berpikir bahwa kalau diuji dengan harta dia menjadi orang kaya, berarti itu sukses. Nah, tapi di ayat ini di endingnya ucapkan selamat kepada orang-orang yang sabar. Jadi ternyata ujian-ujian itu ujungnya yang suksesnya itu yang sabar. Yang sabar, nah itu alhamdulillah paham. Saya senang sekali. Jadi berarti sudah mempunyai makom itu apa? Station. Posisi. Punya posisi spiritual. Bukan hanya mulut, bukan hanya lisan, bukan hanya hal. Sebuahnya posisi namanya hal. Kondisi kondisional, temporal, hal itu. Kalau ini enggak, sudah prinsip, sudah makom, sudah posisi. Posisinya sudah sabar. Udah kalau orang punya sabar tuh gak pernah menyerah, gak pernah takut, gak pernah segan. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak pernah sedih, tidak pernah khawatir, tidak pernah takut. La yakhafu laumata laim. Tidak pernah takut celaan. Kaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dipuji tidak sombong, gagal tidak minder. Itu orang sabar. Sudah menjadi makom dari sabarnya. Kalau hanya sementara sekarang nggak balas, tunggu nanti kapan waktunya akan saya balas, bukan sabar itu. Itu sabar di mulut saja berarti ya. Sabar kondisional. Kondisional. Jadi kalau bicara tadi, artinya tingkat kesuksesan tertinggi adalah sabar. Sabar.
Ya. Ya belum tertinggi banget belum. Oke. Tertinggi ini ma'rifat. Tertinggi itu ma'rifat, Ini tajalli. tasawuf ini ya. Iya, iya. Tapi Tapi kalau- sabar sebagai makom tasawuf ini. Ini yang saya bicarakan, Oke. sabar sebagai posisi spiritual dari posisi tasawuf. Jadi salah satu kesuksesan manusia adalah ketika ia bisa mencapai kesabaran. Kesabaran. Dan kesabaran itu bukan hanya kesabaran dari amarah, tapi kesabaran juga tadi disebutkan ada banyak. Banyak. Ini. Jadi hati itu kan beberapa ada bagian di dalam hati kita. Yang paling dangkal, yang paling dekat, bagian dari hati adalah bahasa Arabnya basirah, the eye of heart. Kalau ini basor, ini mata ini namanya basor. Kalau mata hati namanya basirah. Basirah untuk apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia punya basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap manusia punya basirah. Untuk mengetahui mana baik, mana buruk. Pasti orang akan tahu. Pasti nih. Walaupun buta huruf, orang buta huruf. Sabar lebih baik daripada marah. Sabar lebih baik daripada tidak sabar. Semua orang tahu. Itu dari basirah tahunya. Bagian hati yang pertama. Kalau sudah tahu ini baik, ini buruk, akan estafet pada yang kedua. Namanya conscience. Domir. Bahasa Arabnya domir. Conscience. Apa? Dia akan perintah kepada kita salah satu perintah atau larangan. Lakukan ini yang baik. Jangan yang ini. Tinggalkan yang ini. Do it, don't do that. Itu pasti ada suara gitu, pasti itu. Pasti itu. Maka dalam hadis dikatakan, istafti qalbak albirru matmana qalbuk wal ithma haka fi nafsik. Tanya pada hatimu sendiri. Kalau yang kamu lakukan itu tenang, itulah kebaikan. Tapi kalau kamu lakukan itu kamu alergi, maju mundur, Ya. tengok kanan, tengok kiri dulu, itu berarti dosa itu. Ragu-ragu Itu berarti gitu dosa ya. itu. Bahkan ragu-ragu. orang yang jahat sekalipun pasti punya ada mata hati. Ada itu. mata hati itu. Kalau sudah tadi ini namanya conscience tadi berfungsi, terakhir namanya depth of heart, yaitu fuad. Dalam Quran dikatakan maka dabal fuadu ma ra'a. Tiap manusia punya fuad dan fuad enggak bisa bohong. Apa itu puat? Itu kalau bahasa kitanya. Nurani. Nurani, hati Mulut nurani. bisa bohong. Demi Allah bukan saya. Saya. Iya. Demi Allah saya nggak dapat. Demi Allah sumpah saya dapat sedikit. Banyak. Iya. Itu makom tertinggi kalau sudah sampai nurani itu. Belum tertinggi belum. Belum Nanti tertinggi ada lagi asrar. Dan itu tidak bisa dibaca oleh siapapun kecuali Allah. Oh dirinya sendiri. Oh iya. Bahkan iya. poligraf alat tes kebohongan pun nggak bisa membaca itu. Sambung ke sana ya. Iya. Itu yang harus tuh. Itu fungsi hati yang harus minimal tiga hal tadi. Setelah itu nanti ada asrar, the secret of power. Asrar. Itu lebih tinggi lagi latifah. Ya apa ya? Soft power. Nanti itu lebih tinggi lagi. Lebih tinggi Ada lagi. makomnya Gus Dur itu. Iya. Berarti nyambung sama yang ayat saya Nah, baca kesabaran tadi. itu adalah bagaimana makom hati tadi bisa mencapai sesuatu yang itu. Itu sabar merupakan dasar sekali. Sabar itu dasar sekali untuk mencapai basirahnya berfungsi, milih yang baik, tidak milih yang jelek. Kemudian kondisinya mendorong yang baik, melarang yang jelek. Terakhir fuadnya apa namanya? Ya. Nuraninya berfungsi betul. Nah ini biasanya fuad ini akan pasti berfungsi ketika kita dalam keadaan kritis. Naik pesawat oleng, wah itu berfungsi sekali itu ya Tuhan. Iya. Istighfar selamat terus. Sudah tidak ada pelarian gitu baru sampai ke sana ya. Iya. Tapi kalau udah aman turun mendarat dengan lupa. aman, balik lagi. Kiai, kalau tadi Pak Kiai bilang ada 3 tingkatan, Iya. semakin jauh semakin dalam. Berarti sabar itu bisa dilatih. Bisa, sangat bisa dong. Bisa. Mau tahu latihannya? Mau tahu? Coba belajar tiap hari Senin. Biasanya marah, nggak marah. Biasanya dongkol, nggak dongkol. Kenapa milih Senin? Ya coba. Contohnya. Coba. Oh kirain Coba. ada sehari tertentu. Nanti marahnya Selasa, Oh, iya, iya. Kamis, Jumat, sampai Minggu lah. Ah. Nanti lama-lama akan merasa ringan. Iya enak setiap hari Senin itu. Nggak pernah marah, nggak pernah ngedumel, nggak pernah cerewet, nggak pernah dongkol. Cuek dengan keadaan. Coba saya tambah ya Senin dan Kamis. Gitu. Sama dengan sabar melakukan ibadah. Coba kalau hari Senin sholat tepat. Ya. Subuh tepat, duhur tepat, asar tepat. Lama-lama maghrib. jadi kebutuhan. Bukan, Senin dulu. Saya nggak akan dulu. maksa Semua hari. coba. Jadi Selasa masih boleh. Mas Salam, Mas Aiman, sabar dulu, jangan nanya dulu ya. Karena kita mau Sabar ya. istirahat. Tetap di ayat-ayat langit.